Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala atabatul hulam li Abdul Wahid ibni Zaid radhiyallahu anhu. Inna fulanan yasifu min qalbih manzilan ma'arifuha. Qala li annaka ta'kul ma'hubzika tamron. Wa la yazidu 'alal khubzi syai'an. Fakultu in taraktu aklal tamri araftu tilkal manzilah qala na'am. Masya Allah. Wa ghairaha tambahan. Fa akhadha yabki fa qala lahu ba'du ashabih la abqallah ainaika ala tamri tabki qala Abdul Wahid ta'hu fa inna nafsahu qad arafat sidqa azmih fi tarkih huwa idza taraka syai'an lam yu'awid fi abadan. Gila rek. Syekh Atabatul Hulam berkata kepada Syekh Abdul Wahid bin Zaid. Ini wong gede-gede tok anjane diceritakan ya, orang besar-besar. Bukan besar badannya, bukan besar nafsunya, tapi besar jiwanya, besar hatinya, besar kekuatan menahan nafsunya. Besar kekuatan menahan nafsunya. Sampai-sampai dia tidak hanya menjadi orang yang mendirikan sholat, tapi orang yang mengerjakan sholat. Dia tidak hanya orang yang memiliki pengalaman Islam, pengalaman beragama, tapi dia betul-betul menjadi orang yang memiliki kesadaran beragama. Iki ngono ya. Ada istilah pengalaman beragama, ada istilah kesadaran beragama. Kita itu sekarang ini masih banyak yang hanya memiliki pengalaman beragama. Sampai rong kaji itu loh. Nang syarat rukunnya kaji so. Apalagi yang sudah kaji. Tapi itu hanya pengalaman haji. Cuman tidak sampai kepada kesadaran haji. Kupluk putih sadar. Haji seakan-akan setiap detik dia haji. Tiap detik dia merasa berpakaian putih bersama dengan seluruh makhluk. Yakni tidak ada bedanya antara pejabat dan rakyat, tidak ada bedanya dengan kiai dan santri kecuali takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang lebih mulia di antara kalian menurut Allah adalah yang paling takwa. Salat, kita hanya memiliki pengalaman salat, tapi tidak memiliki kesadaran sholat. Sholatnya terpaksa, males, duha, wegah, tahajud, males. Karena pengalaman sholat saja. Sehingga tidak menjadikan efek positif sholatnya pada jiwa dan raganya. Tapi kalau kita memiliki kesadaran sholat, sholat adalah takhattub. Masya Allah. Detik demi detik dihayati. Karena itu adalah nuansa paling indah. Seperti di surga, karena senikmat-nikmatnya di surga masih kalah dengan nikmat ketika bertemu Allah di surga. Nikmat. Padahal sholat adalah pertemuan sang hamba dengan Allah. Sebelum mati dia telah masuk surga. Oh, sholatnya terasa di surga, bahkan lebih nikmat daripada nikmat surga, sehingga dia rindu terus dengan sholat. Bahkan dia terus sholat sepanjang masa, sholat daim, sholat langgeng.
orangnya tawadu seperti ruku, tidak pernah mandang ke atas urusan dunia. Orangnya terus lurus seperti orang berdiri sholat, tidak pernah gentar dan tidak pernah bosan, tidak pernah keliru, terus berjalan selalu menuju Allah. Orangnya terus sujud seperti orang sujud, ingat mati. Masya Allah. Iki sing tak omong niki juga sing ngomong mbek sing diomongi mungkin hanya sekedar pengalaman saja. Kalau saya lebih dulu, kamu sekarang baru tahu, tapi kesadaran belum. Kalau sudah jiwanya nikmat sholat, betul-betul sadar ini adalah pertemuan sang makhluk dengan sang khalik, enak. Duha, tahajud, qobliyah, ba'diyah dijalani dengan enak. Bukan karena formalitas belaka. Wes, jadi kita itu banyak yang hanya mendapatkan pengalaman Islam, pengalaman agama, tadi tidak mendapatkan kesadaran beragama. Zakatnya dia selalu berzakat dengan semangat berbagi terus. Bahkan sampai miskinnya tidak menjadikan dia rakus, tapi miskinnya menjadikan dia merasakan payah dan sakitnya orang miskin, sehingga kalau kaya dia malah menjadi orang yang rendah hati dan senang memberi. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, itu menyinari dunia, surya. Usahakan kau kelak di masyarakat seperti ibu kepada anak, kiai kepada murid seperti ibu kepada anak, seorang tokoh kepada masyarakat seperti ibu kepada anak, selalu menginginkan kebaikan. Buka kesadaran. Kalau sudah muncul kesadaran puncak, kita melakukan sesuatu dengan nikmat, karena pasti yang temu adalah hikmahnya. Pasti yang bertemu adalah kenikmatannya. Pun langsung Syekh Tabadul Ghulam berkata kepada Syekh Abdul Wahid bin Zaid, jar saiki Kang Yai, ya, inna fulanan yasifu min qalbih mangzilan ma'rifwa. Ada seseorang itu menyipati dalam hatinya derajat saya yang tidak bisa sampai tembus. Kenapa ya? Dia itu kalau masuk dalam sebuah bahasan, gila rungokno rek, ya Allah, sekali kau membedel nafsu sedikit, kau akan diangkat sampai orang lain tidak bisa membayang. Kok iso sampai gitu ya? Bedel lagi, orang lain kamu bisa membedel lagi, kau akan diangkat lagi. Bahkan orang di bawahmu akan berkata, kok bisa sampai gitu ya? Dibedel lagi nafsunya sampai angkat, kok sampai gitu banget nafsunya. Dibedel itu ditahan sampai pengen lho roti ra dipangan, apalagi maksiat, apalagi dosa, delok apa-apa tahan. Hanya kalau HP ya tepak delok apa enek kiriman apa, elek iki, tahan, langsung delete. Kau akan naik. Nah, saya kok sampai tidak bisa ya, tidak bisa nembus, tidak bisa tahu yang dalam dirinya orang itu. Kenapa? Karena engkau masih mangan roti dengan tambahan kurma, sedangkan dia tidak menambah apa-apa. Dia kuat nempet mangan saeneke. Kau masih ingin nambah. Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi ketika anu sadar, sadar keinginan nafsu, sadar pengen tambah kuat ngempet, tambah bisa menambah wawasan, tambah kuat ngempet sama Allah, tambah diberi keistimewaan, tambah kuat ngempet, tambah. Berarti wali gede-gede itu, ulama-ulama besar-besar itu dikai tambahan kemakrifatan. Berarti karena kuatnya ngempet. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, orang-orang yang berjihad padaku, maka akan saya tambah atau berikan
dalan. Nah, jihad yang paling besar adalah jihadun nafsi. Jihad a'dhamu jihad, paling utamanya jihad adalah jihad mengalahkan nafsu. Semakin kau bisa melawan nafsu, semakin kau diberikan hidayah subul oleh Allah. Semakin kau bisa mengalahkan nafsu, semakin diberikan hidayah jalan oleh Allah. Wow. Isa. Salum. Pengen dadi wali, pengen tahan. Pengen tambah dhuwur neh kewaliane, tahan. Kepengin tambah dhuwur neh kewaliane, tahan. Setiap jahadu bina lanahdiyanahum subulana. Ya Allah, pengen ala gerelek mbok pengini mbok lakoni nafsu wali apa? Barang gak penting, barang gak manfaat mbok lakoni. Apa? Wali ndi? Gak mungkin. Kemecer ngiler dak. Pamane elek. Mulai ya lanah dia. Karena apa? A'dhamul jihad, paling besarnya jihad adalah jihadun nafsi. Maka semakin kau kuat, maka semakin Allah memberikan hidayah subulnya. Semakin kau kuat, maka Nabi Allah, muka-muka kuat ya. Muka kuat, tolonglah kami ya Allah untuk bisa terus mengalahkan nafsu kami, untuk bisa terus mengalahkan nafsu kami, terus berpacu untuk selalu mendeteksi nafsu kami. Yes. Abot ya gak abot. Wong pemberiane Allah lebih indah, lebih mulia. Ya Allah, jangan elek tapi nggih. Mbokah. Sampai lek kuat ngempet nafsumu rek. Wes, manang-manang ketok pendosa liwat. Wah, nek wong mati. Manang-manang moro enek iwak suwet, wah, oleh rezeki. Manang-manang moro-moro enek wong teko nyuwun donga yai. Niki Pakde kula sakit jamu. Oh nggih. Kok semongko ya umpama. Lho kok tawon maksudnya piye? Golekne madu. Piye ngene iki tak. Karena apa semakin pokoknya kuat ngempet nafsu, lek gak kuat nafsu ini akan tertutup nafsu nur ini. Nanti tidak mungkin iso. Di samping kalau punya orang-orang yang berhasil itu dulu sudah pernah berhasil ngempet nafsu nih, sehingga buka itu diarahkan kepada gurunya. Kalau kau bisa melakukan ini akan terbuka dari itunya. Nafsu mumpeten, pemene iso tarkuruh. Nanti kau akan dibuka dari sektor ini. Ada guru yang jelas. Kayak imam itu adik saya itu mbotenan mbora sampai saya kok sering kayak cocok. Ternyata dulu sudah pernah ngempet nafsu, urusan apa nih yang timpen. Cas. Sampai ngempet nafsu lek iso golek ya wis itu. Poso. Wiritan. Nanti sampean menawa dibukane mbek Allah dari sektor tombo. Jadi kanca guru kula nek wong lara kok sing teko bakpao selikur lho. Iki piye maksudnya? Dibuat apa ini? Kan sedekah bakpao. Nah, nanti ini semua ngono ya. Ilmu untuk saya ini. Wah, tapi iya kepengen jadi orang besar kok ndak berat iki lho. Terus kok ndak kuat saya. Ya wis, ndak kuat jadilah orang-orang yang menjadi budak nafsu, tertutup oleh nafsu, semangat. Jadi wong biasa. Jadi wong biasa. Duh. Ya cok dado. Piye pengen apa ora? Kuat. Istri saya itu ngerawat tarkuruh. Terus wirainya luar biasa. Salah wis ngerawat sik tarkuruh. Wirai. Wedi tok urusan duit, takut urusan apa-apa. Banyak itu inspirasi kebuka. Masya Allah, jadi gitu tiba ya. Lek kepengin iso kah, semakin kau mengempet nafsumu kah, sampai mangan niku lek iso cukup. Lho monggo empun cekap. Kau akan kebuka. Biasa menawa enek panganan bareng-bareng enak sekono-kono rek aku tak mangan mbek iki. Lah tarkuruh mote kan pinangka ngempet nafsu tiba. Ngempet nafsu, kali engko kebuka ceras.
Serat aduh. Kalah krere. Apa tak tarkuro ya udah piye panganane enak ade didepne. Ku yai rene. Nanti yai kesini ana sing gaene opo-opo lho kate tarkuro ya apa. Wis niate ditata, niat dia semuanya iku. Kasihan sing masak, niate ditata. Kasihan yang siap sih, kasihan yang siap-siap apa kasihan iwake kok itu. Ya mbuh. Iki lho rek, masyaallah. Intaraktu wa akla tamr arabtu tilkal mangzilah. Apakah ketika saya meninggalkan tamr, tambahan kurma saya bisa melihat mangzilah yang diperoleh orang itu? Iya. Iya. Masya Allah. Jadi podo karo dawuh Mbah Kanan. Masya Allah in kuntum turidun min jumlatil amilin basiru kazirim fiktidaihim la fintiaihim adwaat kon lek kepengin kau kalau ingin seperti orang-orang besar, orang-orang yang tinggi derajatnya, orang-orang sukses, maka kau tiru di permulaannya, jangan kau tiru di akhirnya. Empat nafsu. Pengen apa ya nafsu bodoh iki ya, pengen apa nafsu bodoh iki ya, pengen apa nafsu bodoh. Kalau bukan nafsu berat kaya apa. Masya Allah. Ayolah. Naam. Ya. Ayo. Kepengen kayak siapa? Cari profilnya. Lihat tirakatnya. Tek. Lakukan. Kau akan dapat seperti beliau. Kok gak persis? Berarti kau ada yang belum melakukan seperti yang dilakukan beliau. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Bahkan kau akan mendapatkan wa ghairaha. Kau akan juga mendapatkan yang lain. Akhirnya nangis terus. Lapo kok nangis? Apa kok prono gak mangan kurma iku tamer kurma ya? Ndak, ninggalan ya Allah. Saya melihat nafsunya telah menemukan kesemangatannya, nafsunya telah ikut kepada kesemangatannya. Ngoten, muga-muga dadi ilmu sing manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala